Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan pastinya ilmunya berberkah. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, akan Ibu absen dulu. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah, anak-anak Ibu berhadir semua hari ini. Nah, lanjut anak-anak. Silahkan dulu kalian periksa bawah kursi, bawah meja, apakah masih ada sampah. Jika ada, silakan dulu anak-anak buang ke tempat sampahnya ya. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, silahkan dulu keluarkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya. Nanti jika ada materi yang penting, anak-anak bisa mencatatnya. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Betul, minggu lalu kita belajar tentang pecahan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan juga, namun pecahannya itu mengubah ke bentuk persen dan desimal, serta sebaliknya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak akan mengetahui apa itu pecahan. Terus, anak-anak juga akan mengetahui apa itu persen. Anak-anak juga akan mengetahui bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Juga, anak-anak akan mengetahui apa sih itu desimal. Dan yang terakhir, anak-anak juga akan mengetahui bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan juga sebaliknya. Nah, anak-anak, bentuk pecahan jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih Ibu penerapannya? Nah, baik, akan Ibu contohkan. Misalkan nih, si Amelia, dia punya teman satu. Pada saat itu dia sedang membawa satu kue. Nah, terus dia ingin mengasih temannya setengah dari kue tersebut. Amalia potonglah menjadi 2. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan pecahan. Satu kue dipotong menjadi 2 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/2 karena satu kue dibelah menjadi 2. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu apa sih itu pecahan biasa. Pecahan biasa itu anak-anak pecahan yang penyebutnya itu lebih besar dari pembilang. Contohnya 1/4, 2/5, dan lain-lain. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu apa sih itu persen? Bagus, persen itu adalah per 100. Kepanjangan dari per 100. Bagus. Selanjutnya, supaya lebih jelas kita akan ke contoh. Silahkan perhatikan contoh berikut. Cara silahkan nanti jika ada soal anak-anak pilih saja cara mana yang dirasa kalian mudah di dalam menjawabnya. Baik, cara yang pertama,
Di situ ada contoh soal 2/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, jadi karena ini persen, maka 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi 200 itu dibagi 5 sama dengan 40. Jadi 2/5 itu sama dengan 40%. Terus ada lagi contoh yang kedua. Di situ ada 4/8 sama dengan titik-titik persen. Nah, jadi pembilangnya kan 4. Maka 4 dikali 100 sama dengan 400. 400 itu dibagi penyebutnya berapa? 8. Maka 400 dibagi 8 sama dengan 50. Jadi 4/8 itu sama dengan 50%. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Di sana ada soal 3/10 sama dengan titik-titik persen. 10 itu dikali berapa supaya 100? 10. Nah, jadi jika 10 itu dikali 10, maka 3 juga harus dikali 10. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30, 10 dikali 10 sama dengan 100, maka 30/100 sama dengan 30%. Jadi 3/10 sama dengan 30%. Soal yang kedua, 4/25. 25 itu dikali berapa supaya dapat 100? 4. Nah, jadi jika 25 dikali 4, maka 4 juga harus dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 25 dikali 4 sama dengan 100. 16/100. Jadi 16%. Maka 4/25 itu sama dengan 16%. Terakhir, cara yang ketiga. Soal 4/50 titik-titik persen. Nah, kita putar mulai dari belakang. Jadi 100 dibagi 50 itu sama dengan 2. Maka 2 dikali dengan pembilang. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 4/50 itu sama dengan 8%. Soal yang kedua ada 10/20. Jadi 100 dibagi 20 itu sama dengan 5. 5 dikali 10 sama dengan 50. Maka 10/20 itu sama dengan 50%. Sebaliknya, kita akan mengubah persen ke bentuk pecahan. Soalnya 60%. Nah, jadi 60% itu sama dengan 60/100. 60/100 itu bisa sama-sama dibagi 10. Maka hasilnya adalah 6/10. Nah, anak-anak, desimal. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu desimal atau apa itu pecahan desimal? Belum ada, Bu. Baik. Nah, anak-anak, pecahan desimal itu pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bisa juga per 10.000 dan lain-lain. Selanjutnya, supaya lebih jelas, kita akan ke contoh. Silahkan perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, mengubah pecahan ke bentuk desimal. 5/10.
Jika penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Jadi, mudah saja kita hanya mengubah atau memindah 5 ke belakang koma. Dan di depan itu diletakkan angka 0. Jadi, desimal dari 5/10 adalah 0,5. Yang kedua itu ada 15/100. Karena dia penyebutnya 100, maka dua angka di belakang koma. Kita hanya memindahkan 15 ke belakang koma. Jadi 15 pindah ke belakang koma dan di depan diletakkan 0. Maka 15/100 itu adalah 0,15. Selanjutnya, cara yang kedua mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Contoh, 2/4. Maka kita masukkan ke dalam hitungan akar. Jadi 2 itu dimasukkan di dalam dan 4 di luar. 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Maka 2 itu harus ditambah 0. Jika 2 ditambah 0, maka di atas harus ditambah 0 juga. Nah, 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Kemudian 5 itu dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi, 2/4 itu sama dengan desimalnya adalah 0,5. Kita akan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, rumusnya anak-anak, jika satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka dia per 100. Jika 3 angka di belakang koma, maka dia per 1000. Jika 4 angka di belakang koma, maka dia per 10.000, dan seterusnya. Di sini Ibu ada contoh 0,6. Satu angka di belakang koma berarti 6/10. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi 3/5. Soal yang kedua itu ada 0,25. Dua angka di belakang koma berarti 25/100. Sama-sama dibagi 25, maka 1/4. Nah, anak-anak, sampai sudah kita di ujung pembelajaran. Selanjutnya, sama-sama kita membuat kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang pecahan, terus bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen dan desimal, serta sebaliknya. Nah, di sini Ibu memberi untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, Ibu memberi 3 cara. Silahkan anak-anak pilih cara mana yang bagi anak-anak itu paling mudah. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal itu ada 2 cara. Silahkan juga anak-anak pilih cara mana yang bagi anak-anak paling mudah untuk digunakan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Apakah ada materi yang kurang jelas? Silahkan anak-anak tanyakan. Alhamdulillah sudah jelas. Baik, sebagai penutup, sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu, anak-anak jangan lupa belajar, pelajari materi kita hari ini, dan jangan lupa juga pelajari materi kita yang akan datang. Nah, sampai di sini dulu. Ibu tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.